Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 432. Iwan yang dijadikan tersangka, didampingi Della sang pengacara, yang tak lain temannya Rena. Iwan yang bersama Agus di situ, malah mendapat ejekan dan hinaan dari Pak Leo yang telah melaporkan dirinya. Bahkan tak hanya Iwan yang dioloknya, Della pengacara muda itu, tak luput pula diremehkan. Katanya tak punya pengalaman, jam terbangnya tak banyak, pasti akan dikalahkan. Benar-benar si Pak Leo itu, orangnya tak punya malu, padahal ia telah mencuri, tapi orang lain yang disalahkan. Kemudian Iwan dan temannya pulang. Begitu pula dengan Della. Beberapa jam pun berjalan. Kenshin yang bersama Kaori, akhirnya tiba di London. Ketika turun dari pesawatnya, langsung disambut hujan. Hujan salju yang turun pelan-pelan. Hingga hal itu membuat suasana nampak begitu berkesan. Kenshin lalu mengeluarkan jaket yang tebal, memakaikannya ke Kaori. Mereka nampak mesra, penuh senyuman dan romansa. Kenshin langsung saja menuju tempat yang direncanakan bersama Kaori istrinya, akan ke sebuah penginapan yang telah dipesan sebelumnya. Mereka berdua dijemput oleh mobil bus yang besar. Di dalamnya pun banyak orang, para turis yang juga liburan. Ketika berada di bus itu, Kenshin dan Kaori yang duduk berdampingan, berada di samping jendela. Mereka pun bersama-sama melihat-lihat jalan. Nampak bunga-bunga dan pohon yang terkena hujan salju. Hal itu begitu indahnya. Kaori tak henti-hentinya memandang. Kenshin pun melihat istrinya yang nampak begitu senang. Sampai-sampai Kaori bilang, "Say, perjalanan ini mirip di film ya. Banyak salju-salju yang turun." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, ternyata kita kesini tepat ya waktunya. Karena bertepatan musim salju." Kaori pun menyahut, "Iya Say, aku suka sekali. Gak kecewa nih aku kesini." Dan Kaori melanjutkan lagi, melihat pemandangan di luar. Sedang Kenshin mengambil handphonenya, yang ada di dalam tasnya. Dilihat tak ada jaringannya. Kenshin belum mengubahnya, seperti yang ada di sini. Hingga pesannya Rena, yang mengabarkan tentang Iwan, belum masuk di waktu itu. Kemudian Kenshin bicara dengan Kaori. "Hei istriku yang cantik, kita nanti kemana aja berkunjungnya?" Kaori menjawabnya, "Duh kamu tumben banget ya panggil aku seperti itu. Kan biasanya hanya panggil nama." Kaori tersenyum-senyum, disebut kayak begitu. Dan Kenshin menyahutnya, "Loh, kan itu memang benar. Kamu kan sudah jadi milikku. Namanya kita lagi honeymoon. Jadi boleh ya aku panggil begitu?" Kaori menjawabnya, "Ya boleh-bolehlah. Kan aku nggak melarang." Kemudian Kaori membuka kemasan mie instan yang masih hangat. Kaori menyuapkan ke Kenshin. "Ini saya makan mie ini." Kenshin menerimanya, sambil melihat istrinya dari dekat. Salju pun masih turun. Kenshin kemudian bilang, "Kamu Kaori, benar-benar sekali. Seorang wanita yang cantik. Aku beruntung sekali kayaknya, bisa menemukan kamu saat kerja cleaning service itu." Kenshin pun tertawa, mengingat-ingat waktu itu. Dan Kaori membalasnya, "Duh Say, kamu dari tadi memuji aku saja. Pasti ada maksudnya ya. Kamu ada maunya. Ayo deh bicara. Kamu mau bilang apa?" Kaori sedikit curiga. Meskipun demikian, Kaori nampak senang. Wajahnya begitu ceria. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Kenshin pun menjawabnya, "Ada maunya gimana ya? Kan aku bicara adanya. Kalau gitu sini ganti." Kenshin yang memegang mie instan itu, kemudian menyuapkan ke Kaori. Sambil Kenshin bilang, "Ayo cantik makan ini. Entar keburu dingin." Kaori sambil tersenyum, langsung memakannya. Mereka pun saling melihat, dari jarak yang dekat. Meski sudah menikah, namun masih seperti pacaran. Hingga turis yang di kursi sebelahnya, sampai-sampai bicara pada teman yang di sampingnya. "Hai Julia, you see that Julia, young girls and young men, they falling in love. Smile and smile, you want like that Julia." Mereka bicara bahasa Inggris, yang artinya, "Hai Julia, kamu lihat itu, cewek dan cowok di situ. Mereka sedang jatuh cinta, saling menyuapkan makanan. Apa kamu mau?"
Seperti mereka itu, Kenshin dan Kaori pun tak merasa. Kalau lagi diperhatikan, hal itu bisa dimaklumi. Karena cinta tak melihat keadaan. Hingga kemudian, mobil bus yang dinaiki itu berhenti di sebuah restoran untuk mampir makan. Lain Kenshin, lain pula Iwan. Iwan yang tersangkut masalah tentang pencemaran nama baik. Iwan pun tak kerja hari ini. Iwan bersama Agus temannya akan ke kantornya Della untuk ditanya-tanya tentang asal mula masalahnya. Namun sebelum itu, Iwan mendatangi rumahnya Kaori untuk mencari Kenshin. Setelah sampai di tujuan, pas security langsung bilang, "Lo Mas Iwan rupanya, mari silahkan masuk." Tapi non Kaori dan suaminya sedang tidak ada di rumah. Iwan langsung bertanya, "Emang kemana Pak Kenshin? Apa dia lagi di pasar mengantarkan istrinya?" Security pun menjawab, "Loh, Mas Iwan belum dikasih kabar kalau Mas Kenshin dan non Kaori sedang keluar negeri, berada di London, menikmati bulan madu." Iwan pun menyahut, "Oh makanya saya telepon tak bisa-bisa. Ternyata Kenshin honeymoon. Kalau gitu baik Pak, saya balik saja." Security pun mempersilahkan. Kemudian, Agus yang ikut juga di situ. Agus pun bertanya, "Emang siapa Wan temanmu? Rumahnya besar begitu?" Iwan menjawabnya, "Itu bukan rumah temanku Gus, tapi rumah istrinya." Agus langsung menyahutnya, "Wah enak benar ya Wan. Temanmu itu punya istri orang kaya. Gua saja yang berhayal, masih juga belum dapat." Iwan pun menjawab, "Nah lu banyakan berhayalnya Gus. Makanya gak dapat-dapat." Mereka saling bercanda, meski sedang ada masalah. Dan Iwan pun tak bercerita tentang Kenshin pada Agus temannya, apalagi baru saja mendapat kabar kalau Kenshin keluar negeri, sedang merayakan bulan madu. Iwan pun tak mau mengganggu. Dan Iwan bertekad saja menyelesaikan masalahnya dengan apa adanya, meskipun bisa saja Iwan minta bantuan bos besar. Namun Iwan masih segan, apalagi sudah dibantu Rena dengan dicarikan pengacara. Iwan pun sangat menghargai, hingga ia tak ingin mencari bantuan lagi. Lalu dengan segera, Iwan dan Agus menuju ke kantornya Della. Setelah sampai di tempatnya, Iwan segera ditanya tentang awal mula masalahnya. Iwan pun lalu bilang, Pak Leo yang direkamnya telah membawa coklat keluar, tapi tak bayar ke kasir. Baru setelah ditegur, Pak Leo membayarnya, dan Della pun mengerti. Melihat pula videonya, memang ini benar adanya Pak Leo yang bersalah. Kemudian Della bicara, "Gini Mas Iwan dan Mas Agus, saya pun percaya, tapi Masnya tahu sendiri, Pak Leo itu orangnya tak baik. Saya khawatir mereka ada main mata dengan penyidik yang di dalam. Dan untuk panggilan kedua besok, Mas Iwan dan Mas Agus harap menghubungi kerabatnya untuk berjaga-jaga. Barangkali nanti ada hal yang tak diinginkan. Mas Iwan dan Mas Agus langsung ditahan. Tapi saya akan berusaha agar hal itu tak terjadi. Ini pun telah saya siapkan berkas penangguhan penahanan." Iwan pun menjawabnya, "Baik Mbak, saya mengerti. Saya pun juga tak khawatir kalau ditahan nanti." Begitu pula dengan Agus, yang nampak tenang sekali. Dan Della pun memberitahukan kalau besok pagi adalah panggilan yang kedua. Sementara itu, Kenshin yang bersama Kaori, dengan ditemani salju yang turun, berada di rumah makan yang terbuat dari bambu. Mereka pun menikmati suasana yang ada di kota ini. Di sela itu Kaori selfie, berfoto bersama Kenshin, sesekali mengambil video, memasukkan di media sosialnya. Setelah itu, Kenshin yang duduk di depan Kaori. Kemudian ia bertanya, "Kaori, kamu kok bisa kirim pesan? Sekalian update status di Instagram. Emang kamu sudah ganti jaringan?" Kaori menjawabnya, "Lo saya emangnya nomor kamu belum kamu aktifkan ya? Sini aku lihat." Kaori memegang handphonenya Kenshin, kemudian menekan salah satu tombol di situ, menyalurkan ke handphonenya sendiri. Seketika itu juga, data internet HP-nya Kenshin menyala. Dan tiba-tiba saja, pesan WhatsApp-nya Rena masuk ke nomornya Kenshin. Kaori pun melihatnya, tak sengaja menekannya, kemudian membacanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys,
dan tekan notifikasinya